Belum kok, aman. Udah, oke. Jadi selamat siang Om Tian. Terima Siang. kasih Ya, atas em, sudah meluangkan waktu. ya. Jadi kita sangat menghargai kesempatan ini. Sebelum memulai wawancaranya, kita perkenalan diri dulu kali ya. Oh, boleh. Kita ini mahasiswa psikologi semester 4 dari Untar. Eh, aku Audi, ada Edric, ada Egin, ada Rafael, dan ada Alex. Kita di sini ingin menyampaikan bahwa seluruh proses wawancara ini direkam ya Om. Oke. Ini untuk mempermudah proses dokumentasi dan analisis data nantinya. Tenang aja, ini bakal dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian dan kebutuhan dokumentasi kami. Hmm, Omnya bersedia untuk direkam? sangat bersedia. Oke. Kalau bersedia, kami ada persiapin inform konsennya, dan itu berisi penjelasan singkat mengenai tujuan wawancara kita serta hak-hak Anda sebagai narasumbernya. Oke. Boleh dibaca dulu, Ya. kemudian ditandatangani. Hmm. Ini pennya. Tanggal berapa hari ini ya? Hari ini tanggal 9. 9 ya? Iya, 9 April. Ya. Terima kasih Om. Ya. Kalau gitu kita langsung mulai ke pertanyaan pertama kali ya. Boleh. Iya, jadi kita mau mulai dari perkenalan dirinya Om dulu, mungkin lalu usia dan latar belakang pendidikan mungkin kalau boleh. Oke. Iya. Eh, Sebelum saya lanjut, terima kasih sudah bersedia dan berkenan datang di kantor kami. Saya Tian dan di sini juga ada rekan kerja saya, ada Koriki dan ada Ko Akwan. Welcome ya to our company dan senang sekali bisa bertemu dan bisa punya kesempatan menjadi narasumber ya di salah satu universitas yang kalian ada sekarang. Kalau untuk saya secara pribadi, saya biasa dipanggil Tian. Terus umur saya sekarang udah di atas 30-an ya. Oke. Tepatnya jangan dikasih tahu ya. Ya, oke. Okay. Terus untuk profesi saya sebagai marketing ini udah berlaku dari udah ber, udah mulai dari 8 tahun lebih. Oh, Jadi tepatnya saya mulai bisnis properti ini dari 2018 iya. ya sampai sekarang. Jadi inilah pekerjaan kami setiap hari dan saya udah geluti ini dari beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang saya cukup bahagia dengan kerjaan ini. Jadi salah satu alasan kenapa saya suka karena pekerjaan yang kami lakukan sekarang adalah itu bagian dari entrepreneurship. Artinya itu adalah sebagai wira swasta yang bisa dilakukan oleh kami sendiri ya. Jadi kami hanya berpartner dengan kantor dan kami sebagai penggeraknya. Kurang lebih seperti itu. Hmm, Ya, ada lagi yang mau? ada. Ya. Mungkin latar belakang pendidikannya Oke. dulu jurusan apa? Wah, kalau ngomongin masalah pendidikan, my background education itu sebenarnya saya lulusan komunikasi, ilmu komunikasi. Jadi saya tepatnya 2009-2010 saya lulusan salah satu universitas bergerak di bidang ilmu komunikasi seperti itu. Berarti karena lulusan ilmu komunikasi sangat membantu ketika dalam pekerjaan ya? Ya, jadi sebenarnya untuk menjalani bisnis seperti ini ada beberapa faktor yang mendukung. Salah satunya adalah ilmu komunikasi. Jadi bisnis yang kami geluti itu adalah kita akan ketemu dengan orang yang berbeda, kita akan ketemu dengan orang yang baru dan culture yang berbeda, dengan lifestyle yang berbeda, dengan uh, pendidikan yang berbeda dan semuanya. Maka salah satu yang membuat kami ini bisa maju dan bisa menyatukan antara kedua belah pihak, antara pembeli dan juga penjual adalah komunikasi itu sendiri. Ya.
Kalau boleh tahu, Om Tian sudah di MR berapa lama ya? Nah, kalau di properti, saya udah menjalani bisnis ini selama 8 tahun. Di 8 tahun lebih. di kantor Di ini. kantor ini udah 8 tahun lebih. Oh, berarti sudah sangat lama ya? Termasuk lama. Wah, Iya. untuk posisinya sekarang di apa? Kalau posisi saya sekarang memang majoritinya itu ke marketing ya. Tapi untuk tim saya dipercayakan sebagai leader di sini untuk memanage satu tim dan tim saya hebat-hebat. Ya bahkan luar biasa. Bahkan salah satu tim saya yang ada di sini termasuk Akuan kemarin barusan mendapatkan satu annual award atau penghargaan tahunan dari kantor sebagai salah satu achiever terbaik dan termasuk 100 top 100 marketing. Salah satu one top marketing di sini. Oh, di MR Di secara MR secara keseluruhan ya? keseluruhan. Wah, keren sekali. Ya. Sebagai leader pasti ada yang namanya senang dan duka ya. Ya. Kira-kira bisa mungkin kasih kita beberapa contoh atau digambarkan suka dan dukanya gitu sebagai leader. Oke. Sukanya mungkin ya lebih banyak daripada dukanya ya. Kalau suka menjadi leader itu banyak banget. Satu, kita akan ketemu dan dikelilingi dengan orang-orang hebat ya, dengan tim seperti kalian sekarang. Kalian itu adalah satu tim ya. You are in a group. Kalian itu punya satu energi positif yang kalian bisa sharing satu sama lain. Dan itulah kehebatan satu tim. Nah, yang kedua suka yang saya mungkin lebih cenderung kalau dalam tim ini kita bisa pada saat ada masalah kita bisa tukar pikiran, kita bisa saling yang berbagi. Kira-kira, oh saya dapat masalah ini dan sebagainya. Jadi saya minta pendapat satu masing-masing. Kalau misalkan oh pendapat si A ini beda dan sebagainya, maka saya akan mengambil satu titik temunya di mana gitu ya. Dan yang saya suka kalau misalkan dalam tim itu adalah kita saling mengingatkan satu sama lain ya. Jadi kita saling mensupport ya. Jadi kalau sendiri itu biasanya kebanyakan kalau ada down atau di posisi pada saat tertentu nggak kurang nyaman, itu biasanya kurang punya solusi gitu ya. Kalau misalnya dia menemukan solusi itu biasanya takes time. Tapi kalau misalkan dalam sebuah grup atau dalam satu tim itu biasanya kita akan langsung cepat karena kita akan disupport lagi sama timnya. Nah, dukanya kalau misalkan ada tim yang punya masalah gitu ya, terutama yang mungkin jarang datang, yang nggak aktif, itu akan menjadi duka buat saya. Karena dalam satu tim ini biasanya punya pencapaian tertentu atau punya target yang harus dicapai ya. Dan saya sebagai leader, saya menginginkan dalam satu tim saya ini punya prestasi yang cukup bagus ya, seperti yang diterapkan oleh Koakuan selama satu tahun kemarin itu sudah mencapai satu penghargaan yang tidak mudah ya, dicapai oleh marketing lain, tapi Koakuan udah buktikan itu. Dan saya pengen ya semua tim ini punya pencapaian yang sama. Nah, buat saya itu adalah sebuah duka kalau misalnya tim saya ini tidak mencapai targetnya. Gitu. Tadi kan ada sempat dibilang sudah di sini 8 tahun. Ya. Apa sih kira-kira yang bikin Om mau bertahan di MR gitu? Nggak pindah ke properti yang lain mungkin? Oke, itu sebuah pertanyaan yang bagus. Sebelum saya kerja di sini, saya pernah menjalani sebuah pekerjaan. Saya pernah menjadi karyawan juga di salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang bergerak di palm oil industry, di perusahaan kelapa sawit selama kurang lebih bergerak di bidang kelapa sawit kurang lebih 10 tahun. Dan apa yang saya pikirkan di sana, setiap hari saya mulai bekerja dari setengah 9 sampai jam 10 malam. Every day. Pada saat tim saya juga punya tim seperti ini. Jadi pada saat tim saya pulang jam 5 on time, saya harus pulang terlambat karena harus mengecek dan juga tanda tangan apa yang mereka kerjakan. Nah, setelah saya berpikir, saya harus menjalani sesuatu bidang yang menurut saya bisa menjadi decision maker di sana.
saya harus menjadi sebagai motornya di sana tanpa harus orang perusahaan punya target yang seperti ini yang saya jalani selama 10 tahun kemarin. Nah, setelah saya jalanin di sini, saya benar-benar cukup nyaman karena saya yang menentukan jam saya kerja di sini, jam berapa harus datang, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus capai, terus jumlah nominal uang yang harus saya capai setiap tahunnya. Itulah yang bikin saya betah. Dan kebetulan kantor ini memberikan kita kebebasan. Be you, ya, menjadi Anda diri Anda sendiri. Kalau misalnya ya kita mau pergi, mau ketemu orang, mau punya target seberapapun, kantor memberikan kebebasan itu. Dan bagi saya, kalau misalkan dunia properti, kita mau di kantor manapun, pasti juga punya kerjaan yang sama. Jadi menurut saya itulah satu alasan kenapa saya betah di sini. Terus terang, ada beberapa tawaran di tempat lain dengan bidang yang sama. Bahkan pernah ada saya tawaran untuk menjadi salah satu kepala cabang, ya. Terus dengan dikasih diiming-imingin berbagai fasilitas, dan sampai saat ini saya masih menolak. Ya. Berarti sangat bebas ya untuk jam kerjanya. Untuk jam kerja kita di sini memang sangat bebas, tapi memang secara kantor operasional itu mulai dari jam 9 sampai jam 5. Ya, tapi bagi saya sebagai marketing, karena saya sebagai pengambil keputusan untuk pekerjaan saya itu ya, Sabtu dan Minggu pun juga kadang-kadang saya akan kerja. Itu di luar dari jam kantor. Kalau kantor memang buka dari hari Senin sampai hari Sabtu, tapi kalau misalkan ada kerjaan atau janjian atau berupa survei atau mungkin juga ketemu dengan klien atau meeting dengan klien, ya terkadang saya juga harus pergi di hari Minggu. Ya, jadi based on customers request gitu. Untuk tugas utama di MR sendiri itu apa aja ya? Oke. Karena kita bergerak di bidang properti, ya, bisnis yang kita jalani adalah pemasaran properti. Jadi tugas kami dan tugas saya secara pribadi adalah membantu para klien untuk menjual rumahnya dan menemukan ya properti yang dicari oleh calon pembeli. Itulah tugas kami setiap harinya. Jadi kami sebagai marketing adalah mencari dan berusaha untuk menemukan prospek baru dan juga menemukan klien baru untuk bisa kami bantu pemasaran propertinya. Nah, untuk jenis properti sendiri itu ada any kinds of property ya. Di situ ada tanah, di situ ada apartemen, ada rumah, ada ruko, dan juga ada apa ya seperti apartemen seperti residence dan juga townhouse ya. Termasuk pokoknya semua kami bisa bantu. Termasuk mungkin gudang gitu? Gudang sama pabrik juga termasuk. Oh, termasuk. Ya. Ya. Kalau ngomongin soal bidang properti, pasti ada yang namanya kerjasama dengan notaris, Ya. dengan pihak-pihak lain gitu ya. Ya. Biasanya Bapak itu, Om itu pakai jasa notaris spesifik tertentu atau mungkin kayak tergantung di mana gitu? Oke. Kalau untuk dunia properti, memang ada beberapa partnership yang memang harus kita kerjasama. Yang pertama adalah kita butuh notaris, yang kedua adalah perbankan, dan yang ketiga termasuk juga BPN. Ya. Nah, saya mau jelasin satu-satu. Kalau untuk notaris sendiri, kita milih notaris itu berdasarkan wilayah. Jadi setiap transaksi yang ada di, contohnya saya transaksi di Jakarta Barat, maka saya akan memilih notaris yang cakupan kerjanya itu adalah di wilayah Jakarta Barat. Begitu juga dengan beberapa wilayah lain. Kalau misalkan di Bekasi, maka saya akan memilih notaris di daerah Bekasi. Nah, untuk bank sendiri, kita kerjasama dengan pihak bank, dengan hampir semua dengan pihak bank ya, dengan bank nasional yang udah besar, yang terutama yang bisa bantu KPR. Jadi kalau misalkan calon pembeli ini atau bayarnya menggunakan KPR, maka kami akan menunjuk dan kerjasama dengan salah satu bank untuk melakukan transaksi ini sampai akad dan sampai serah terima. Nah, sementara kalau untuk BPN,
untuk mengecek dokumen keabsahan sertifikat dari si pemilik itu sendiri. Berarti nggak spesifik, cuma pakai misalnya satu bank ini ini saja gitu ya? Ya, kalau untuk KPR itu berdasarkan dari permintaan dari klien. Kami selalu menghargai apa yang menjadi permintaan dari klien kami. Kalau misalkan ada rekomendasi dari klien, contohnya salah satu bank A, maka kami akan mengikuti mereka. Tapi kalau misalkan memang sepenuhnya diserahkan ke kami oleh pihak klien, maka kami akan menentukan bank itu sesuai yang pernah kami kerjasama. Oke. Gitu. Kalau gitu aku izin temen Boleh. aku yang Boleh. lanjut ya. Boleh. Oke. Selamat pagi, selamat siang, Ya. Om. Kenalkan, Iya, nama iya. saya Edric. Saya akan menggantikan Audi dulu ya. Oke. Di sini tadi seperti yang Om jelaskan dalam cerita Om itu Om memiliki sebuah tim dan tim yang Om pimpin berarti kan. Ya. Kira-kira bagaimana cara Om menjaga hubungan kerja dengan tim Om gitu? Apakah ada kayak semacam konflik ataupun hal lain yang selain tadi yang telat itu mungkin yang bisa kita tahu gitu? Dan adakah solusinya gitu? Oke. Itu juga pertanyaan yang bagus dan menurut saya itu gampang-gampang susah untuk dijawab ya. Kalau misalkan di dunia politik itulah sebuah pertanyaan jebakan. Tapi saya akan jawab secara profesional. Kalau misalkan dalam sebuah tim memang ada yang ada tantangan tersendiri. Dan buat saya salah satu untuk mengatasi semua masalah itu adalah komunikasi dengan tim sendiri. Jadi saya akan menjaga komunikasi dengan tim saya, ya. Kalau misalkan ada masalah mereka dan sebagainya, maka saya akan melakukan pendekatan khusus dengan masing-masing pribadi. Dan seperti yang kita tahu bahwa dalam satu tim itu punya background dan juga karakter yang masing-masing berbeda, ya. Maka saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan karakternya. Contohnya saya akan ketemu dengan Kwakwan, saya akan lakukan pendekatan sesuai karakternya dia. Dengan Koriki, saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan karakternya dia. Jadi, saya tidak akan perlakukan semua sama rata, tapi saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan karakternya masing-masing. Dan solusi setiap ada masalah, maka saya akan cepat-cepat untuk mengambil keputusan dan juga mencari solusinya. Contohnya, solusi, ini si A kurang nyaman dengan si B. Nah, tugas saya adalah saya ingin cari tahu apa masalahnya dan apa penyebabnya. Dan setelah itu saya akan cari solusi dan saya akan kasih saran supaya mereka bisa akur lagi. Ya, baik. Itu. Oke. Sebelum masuk ke dalam perusahaan gitu, kira-kira ada Om pernah ikut kayak kursus pelatihan ataupun kayak kelas gitu nggak untuk marketing ataupun ada pelatihan dari perusahaan itu sendiri? Oke. Kalau selama saya di sini, saya termasuk orang yang tidak pernah bosan-bosan untuk belajar. Jadi saya sebagai leader, saya juga mesti mencakup pengalaman dan juga wawasan yang mungkin bukan lebih hebat dari teman-teman ya, tapi mungkin lebih more than the others. Jadi saya harus penuhi pikiran saya dan juga keseharian saya dengan ilmu-ilmu baru. Ya, karena menjadi leader itu memang gak mudah, punya tantangan tersendiri. Jadi pada saat ada tim yang bertanya, mau gak mau, itu kan saya harus bisa jawab. Nah, dengan cara ini, saya selalu mendorong pribadi saya untuk ikut pelatihan-pelatihan di luar dari ini tanpa sepengetahuan teman-teman saya juga dan tanpa sepengetahuan kantor juga. Bahkan termasuk sebelum saya kerja di tempat ini, saya biasa diutus oleh pihak kantor atau pihak company untuk menjadi satu representatif untuk mengikuti semacam coaching, ya, termasuk pelatihan, leadership, termasuk juga pada saat negosiasi seperti apa dan sebagainya, dan termasuk juga beberapa seminar-seminar marketing, ya, bagaimana bisa menjadi negosiator yang baik, begitu. Oke, baik. Berarti ada kelasnya ya berarti ya diikuti seperti negosiasi ataupun kayak buat sebelum ikut perusahaan. Kira-kira dari kami mau nanya struktur organisasi dari perusahaan ini gimana ya kira? Kayak ada dari atasannya atau bawahannya dan posisi Om di mana gitu biar. Oke. Kalau ini kan kita bergerak di bidang bisnis
properti yang sedikit berbeda dengan perusahaan sekuler lainnya. Jadi karena ini berbeda, maka strukturnya pun juga berbeda. Nah, kalau kita di sini struktur kita mulai dari founder ya, terus di sini juga ada principal, terus di sini ada juga masing-masing kepala cabang, dan juga kita ada manajer atau leadership di sini. Nah, untuk di kantor ini sendiri ya, kita sebelumnya saya juga pernah megang namanya satu cabang. Jadi sebelum balik ke tempat ini, saya pernah ditempatkan di salah satu cabang di daerah selatan, dan saya yang megang daerah itu. Jadi saya megang cabang ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih mengenai strukturalnya. Ya, posisi saya di situ. Baik. Apakah ada spesifikasi khusus gitu, misalkan dalam spesifikasi umum gitu sebelum mau masuk jadi karyawan di tempat ini? Ya, Oke. Sebenarnya kalau untuk menjadi seorang marketing atau agent properti tidak dibutuhkan kriteria-kriteria khusus seperti di dunia sekuler. Ya, kalau di dunia sekuler itu harus ada syarat-syarat. Saya pernah melamar beberapa kali sebelum di sini. Yang pertama itu adalah penampilan menarik. Yang kedua itu adalah pengalamannya, background dan sebagainya. Terus itu lulusannya harus dilihat dan sebagainya. Nah, itulah yang menarik di dunia properti. Bahkan di sini dan beberapa juga teman-teman yang lain tidak diharuskan harus selesai sarjana, tidak diharuskan selesai pendidikan tinggi. Yang penting adalah punya kemauan, punya niat, dan punya konsisten jiwa sebagai entrepreneurship itu sendiri. Jadi kita tidak membutuhkan orang-orang yang punya pengalaman yang hebat, gitu ya. Bahkan ada beberapa juga teman lain yang pernah mencoba dunia properti. Mereka salah satu lulusan terbaik. Bahkan mungkin juga lulusan dari luar sekalipun. Tapi kalau misalkan memang tidak menekuni bidang ini, menurut saya itu nggak balance, dan akhirnya hasilnya juga kurang memuaskan. Baik, berarti tidak ada spesifikasi yang khusus gitu ya berarti. Ya. Oke, baik. Untuk next, kira-kira sistem. Bahkan saya potong. Bahkan kalau misalkan Anda sendiri sambil kuliah sekalipun, kalian bisa menjadi sebagai marketing. Bisa. Yang penting adalah komunikasi. Jadi pada saat kita punya komunikasi yang baik, punya relasi yang baik, maka kita bisa menjadi marketing. Ya, baik, berarti mahasiswa aja bisa jadi marketing bisa. Ya gitu, nggak perlu spesifikasinya bisa. Ya. Bisa. Kira-kira bahkan di sini juga ada pernah yang ada satu tim saya namanya Sally, ya, dia juga waktu itu menyelesaikan kuliah sambil kerja di sini. Bisa, sangat bisa. Jadi dia bukan freelance, tapi yang penting dia bisa melakukan penjualan. Dan kelebihan lagi di tempat ini atau mungkin di agent property itu, sesuai yang tadi yang saya infokan, bahwa kita yang menentukan jadwal kita pergi kerja, ya. Maka kalau misalkan dia lagi sibuk untuk kuliah dan sebagainya, ya berarti dia fokus kuliah. Tapi kalau misalkan dia waktu luang, maka dia akan menggunakan waktu luang ini untuk menjadi marketing. Iya, fleksibel. Fleksibel ya, berarti betul. Agak versatile gitu ya. Ya, baik. Betul. Ngomong-ngomong tentang wewenang dan tugas Bapak, itu bisa di description lagi nggak? Kira-kira apa aja tanggung jawab Bapak, Om, di perusahaan ini gitu? Lebih spesifik. Kayak apa gitu tugas-tugasnya Om gitu. Kita penasaran nih. Oke. Sebenarnya kalau misalkan untuk kewenangan saya dan juga kekuasaan, memang itu sepenuhnya itu bagian dari owner. Tapi saya kadang-kadang diminta diperbantukan untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Misalnya dalam satu tim ada satu target yang harus dicapai, mau nggak mau mostly itu biasanya owner akan minta pendapat saya, kira-kira tim maunya seperti apa, ya. Dan yang kedua, kalau misalkan ada masalah, kebanyakan dari pimpinan itu di atas selalu mengutamakan untuk diskusi dengan tim dulu, baru boleh ke atasan.
Jadi setiap masalah pasti akan dilibatkan untuk menjadi sebagai problem solver. Itu salah satunya. Baik. Berarti cukup ini ya, penting gitu role-nya ya. Lumayan ya. Baik. Tadi kan saya sempat dengar juga dari Om itu ada target-targetnya itu. Ya. Karena dari Om itu ngerasa kalau misalkan positifnya dari tim itu untuk mencapai target tertentu. Dan Om itu kurang suka kalau misalkan ada yang telat gitu. Atau enggak yang kurang bisa mencapai target. Kira-kira apa sih targetnya Om gitu di perusahaan ini? Oke. Kalau secara pribadi saya juga punya target sendiri dan saya juga punya target untuk sendiri. Nah, biasanya 1 tahun kami dalam satu tim ada target sendiri. Nah, tahun lalu itu kurang lebih target itu kami pengen GCC atau Gross Commission itu kurang lebih 2M per tahun. Nah, jadi setiap target itu nggak tercapai, berarti saya akan sedih ya. Jadi saya pengen juga tim untuk mencapai. Nah, tapi namanya ada target pasti ada juga reward ya. Jadi di sisi lain ada target, setiap mencapai target untuk dalam sebuah tim maka kami akan dikasih reward jalan-jalan ke luar negeri. Jadi satu tim dan seperti yang ada di depan kebetulan Ko Akwan ada di sini ya. Tahun lalu bulan Agustus 2025 beliau sempat kami bareng ya karena kami mendapatkan reward secara gratis full dibayar oleh kantor, oleh perusahaan karena sudah mencapai target. Jadi itulah salah satu target dan juga reward yang kami dapatkan. Jadi setiap target ini tujuannya sebenarnya bukan sesuatu yang diharuskan, tetapi ini hanya untuk mengingatkan satu marketing bahwa ini loh yang harus kita capai. Ya, artinya target ini pun kalau misalkan dicapai, ini buat kebaikan si marketing atau buat saya. Karena kalau saya mencapai 500 juta, berarti dalam 1 tahun GCC 500 juta, ya itu kan sebenarnya hanya dibagi, ada pembagian tertentu dengan kantor, dan saya lebih besar. Ya otomatis saya punya penghasilan lebih besar juga. Jadi sebenarnya target ini bukan sesuatu yang diwajibkan 100% sama marketing, tetapi ini hanya bentuk remind sama marketing bahwa ini loh yang harus dicapai. Tapi ini sebagai juga tolak ukur ya. Kalau misalkan udah capai berarti akan layak untuk mendapatkan sebuah reward. Nah, kayak kemarin karena tahun lalu saya sudah mencapai target juga, maka termasuk juga Ko Akwan, kita akan mendapatkan reward gratis lagi ke Phuket, Thailand. Nah, seperti itu. Baik, berarti ada reward dan kayak semacam bonusnya gitu. Betul. Berarti di akhirnya. Betul. Nah, tadi udah ngomongin kayak pencapaian gitu, reward dan tujuan yang dari Om kan. Kira-kira ada nggak bisa diceritain pencapaian terbesar yang pernah Om raih? Saya? Iya. Oke. Oke. Secara saya hanya bicara selama saya menekuni bidang ini. Jadi selama 8 tahun ada beberapa pencapaian yang sudah saya raih di luar dari pencapaian umum teman-teman yang lain. Salah satunya adalah saya 1 tahun dan 2 tahun saya kerja di tempat ini, ada target yang dicapai dalam 1 bulan, GCC atau Gross Commission itu 150 juta, maka akan mendapatkan 1 buah sepeda motor. Dan kebetulan dari 1 tahun pertama dan tahun kedua, saya mendapatkan bonus motor itu secara berturut-turut. Nah, yang saya dapatkan di sisi lain dari motor ini, saya juga pernah mendapatkan reward 2 negara sekaligus dalam 1 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Dan termasuk juga saya pernah dapat voucher dan juga beberapa hadiah dari bank karena mendapatkan 1 prestasi. Pencapaiannya bagus. Baik. Wah, pencapaiannya besar banget ya ini. Oke. Berarti saya juga mau nanya, ini dari kami mau nanya relasi Om dengan atasan mungkin dan bawah itu bagaimana ya Om? Kayak gimana Om menjalin
relasi hubungannya gitu dengan atasan maupun bawahan. Oke. Sebenarnya kalau relasi ini itu harus balance ya, dengan atasan dan juga dengan tim ya. Saya nggak pernah menganggap mereka itu adalah bawahan. Mereka itu adalah tim. Jadi untuk menjaga relasi dan juga komunikasi dengan tim, saya anggap mereka adalah sebuah tim, bukan bawahan. Karena pada saat saya memikirkan sebuah bawahan, maka saya akan memperlakukan semena-mena sesuai dengan kekuasaan yang saya punya. Itu bedanya. Nah, yang kedua dengan atasan, saya akan selalu menjaga attitude dan juga moral menjadi satu ya, apa ya, perusahaan yang bisa menjaga dan menghargai satu sama lain. Kadang ada beberapa orang-orang tertentu yang kalau sudah dekat dengan bos, dengan atasan, mereka ya udahlah, mereka mengabaikan yang namanya attitude. Mereka mengabaikan yang namanya moral. Nah, itu saya yang harus jaga supaya attitude itu selalu menjadi prioritas. Jadi walaupun contohnya si bos itu menganggap kita sebagai teman, menjaga sebagai orang-orang yang apa ya, seperti orang lain juga itu ya, tapi saya tetap respect, itu kuncinya. Jadi bukan juga hanya sama termasuk juga sama kalian gitu ya, walaupun kita baru ketemu hari ini. Jadi respect itu adalah salah satu kunci kita punya relasi yang baik ke depan, kurang lebih seperti itu. Baik, berarti kunci dari relasi yang baik menurut Om itu respect berarti ya. Ya. Bahkan dengan dan attitude juga penting ya. Sehingga biar menjalinnya bagus. Betul. Gitu. Baik. Oke, pertanyaan dari saya sudah. Saya akan lanjut ke Regina. Thank you. Ya, baik. Baik, sebelumnya selamat siang Om. Siang, ini si gadis mungil ya. Terima kasih. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Regina dan sekarang aku akan melanjutkan untuk pertanyaannya. Ya. Jadi berdasarkan tadi Om sudah bilang bahwa memang target itu kan dibebaskan dari kantor sendiri. Tapi dari Om sendiri kan punya target kayak kalau tadi aku tidak salah itu ada target sendiri kayak 2M per tahun. Iya. Kira-kira dari Om sendiri kalau misalnya kayak memberikan target kepada karyawan Om gitu, kalau misalnya itu tidak mencapai target, kira-kira ada nggak sih konsekuensi atau evaluasi yang kayak Om berikan kepada tim Om sendiri? Oke. Ini yang menarik dari pertemuan ini ya, dari semua yang ada kalian di sini, semuanya you are a very smart person ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang cukup bagus. Sebenarnya kalau untuk target sendiri kita bisa umumin dari awal tahun. Ya, targetnya kan berlaku mulai dari awal Januari sampai Desember. Jadi kalau misalkan memang ada yang nggak mencapai, berarti kita perlu evaluasi. Kira-kira apa sih gitu ya? Apa sih yang kurang? Apakah dari listingnya, karena kita kan ada listing ya, apakah dari listingnya yang kurang, atau mungkin follow up-nya yang kurang, atau mungkin prospeknya juga yang kurang, dan sebagainya, atau justru dia sama sekali nggak melakukan pekerjaannya dia. Nah, salah satu tolak ukur kalau misalkan si A atau tim saya itu tidak melakukan pekerjaan sebagai marketing, itu terlihat dari listing. Listing atau calon prospek yang dia punya. Nah, pada saat itu tidak mencapai, maka itu yang harus tugas saya adalah saya bikin dia lebih bersemangat lagi, dan saya akan gali informasinya kira-kira apa kendalanya. Apakah ada kendala pada saat komunikasi dengan klien. Kalau misalkan memang ada komunikasi dengan klien yang sedikit tersendat atau mungkin ada kendala, maka saya akan bantu untuk dampingi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya sendiri, saya menentukan target itu di luar dari tim saya sendiri. Saya punya target biasanya setiap tahun lebih dari teman-teman. Nah, buat saya harus sebagai leader, saya harus punya pencapaian yang lebih dari tim saya sendiri. Karena menjadi leader itu adalah harus menjadi dan mampu menjadi role model sebagai contoh di sana. Artinya saya lakukan ini, saya udah lakukan itu. Kalau misalkan memang tim saya bisa lakukan, ya kenapa enggak? Gitu. Jadi saya bukan hanya memberi satu guidance, bukan hanya memberi satu
cara bekerja, tapi saya sebagai pelakunya. Jadi kalau misalnya ada masalah, saya juga lebih mudah untuk bisa mengatasinya, memberi dan menghandle-nya. Baik, aku lanjutkan. Boleh. Oke. Selama Om bekerja sebagai konsultan atau pemasaran properti, kira-kira ada nggak sih yang kejadian yang tidak pernah terduga itu terjadi ke Om sendiri atau bahkan ke tim Om sendiri yang dimana Om itu sebagai leadernya? Oke. Sebenarnya kalau dibilang kejadian ada duka atau ada tantangan, semua pekerjaan manapun pasti punya tantangan tersendiri. Mau kerja di sekuler juga di dunia sekuler, maupun juga di dunia fashion soalnya, di dunia pertambangan, di dunia properti, di dunia beauty clinic semua, atau apapun pekerjaan pasti ada suka dukanya. Jadi salah satu hal yang menarik buat kami dan yang selalu terjadi adalah pada saat kita ketemu dengan klien yang punya komunikasi dalam keluarga yang tidak harmonis. Ya, contohnya ada satu rumah mereka yang dijual, tapi kebetulan ini adalah rumahnya ahli waris. Itu adalah bapaknya atau ibunya meninggal. Nah, pada saat bapak ibunya meninggal, maka itu menjadi ahli waris. Nah, pada saat ahli waris, maka itu kan sebenarnya sepenuhnya menjadi milik bersama. Dan pada saat menjadi milik bersama, maka semua orang ini punya hak yang sama dan mereka punya persetujuan yang sama. Nah, pada saat orang-orang ini nggak punya persetujuan salah satu di antara mereka, maka itu menjadi tantangan buat kami. Dan yang kedua, kalau misalkan kita akan ketemu dengan klien yang dari awal tidak jujur. Tidak jujur. Saya pernah alamin 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya ketemu dengan klien yang ini adalah seorang wanita. Dari awal dia ingin membeli satu rumah, tapi dia tidak terbuka sama sekali mengenai statusnya dia. Nah, pada saat ini udah masuk tanda jadi berapa ratus juta di kantor ini, dan akhirnya kami akan lanjutkan transaksi ke notaris, dan pada saat kami serahin dokumen ke notaris, dan ternyata si notaris ini minta kelengkapan dokumen si pembeli ini, dan pembeli tidak mau menyerahkan dokumennya karena takut ketahuan. Dan akhirnya setelah saya dan juga notaris mendesak apa yang terjadi, dan akhirnya si wanita ini ketahuan dia punya 2 suami. Dan pada saat yang sama dia akan konsultasi dengan saya, kira-kira solusinya bagaimana. Dan solusi waktu itu saya minta supaya nama orang lain atau nama keluarganya yang bisa dijadikan sebagai pembeli, walaupun sebenarnya uangnya dari dia, tapi bisa dialihkan ke saudaranya. Tapi saya mengedukasi beliau, ada kelemahan kalau misalkan ini dipindahkan ke atas nama adiknya atau atas nama orang lain. Artinya pada saat dia menjual, maka dia tidak punya hak. Artinya suatu saat ini dijual, dia berhak untuk menjual karena semua data-data adalah data-datanya dia. Dan akhirnya transaksi itu batal. Itulah salah satu duka yang pernah kami alami dan berbagai duka lain. Ya. Berarti kalau yang tadi yang cerita ahli waris, ya. Kalau misalnya punya anak 4 gitu ya, 4 bersaudara, 4-empatnya harus mengetahui dan menandatangani ketika ingin menjual properti tersebut. Betul. Jadi mungkin ini juga sebagai pengetahuan buat kalian ya. Setiap ada unit yang mau dijual, kalau misalkan atas nama yang ada di sertifikat, contohnya si A atau si B masih hidup, berarti yang berhak untuk menandatangani atau menjual adalah si A atau B. Tapi kalau misalkan orang yang atas nama di sertifikat udah meninggal, mau nggak mau itu kan harus turun ke ahli warisnya. Nah, ingat bahwa ahli waris ini hanya mereka yang sedarah. Jadi contohnya kalau yang meninggal adalah bapak mamanya, maka yang berhak mendapatkan sebagai ahli waris adalah anaknya. Dan kalau misalkan dia punya anak 5, 6, bahkan lebih, berapapun ahli warisnya itu wajib dicantumkan dan sependapat dan sepengetahuan pada saat dijual. Dan pada saat tanda tangan akte jual beli atau akad,
wajib hadir di kantor notaris. Baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Aku izin balik ke strategi Boleh. kerja. Itu dari Om sendiri ada nggak sih strategi yang Om bangun untuk kayak gimana cara kayak mencari atau mendapatkan klien sendiri? Wah, ini sebenarnya rahasia dapur saya. Oh ya. Oke. Step kita untuk jadi Kalau misalnya kalian menjadi you gonna be my tea, dan saya akan buka rahasia ini. Oke. Sebenarnya salah satu cara saya untuk menentukan target di akhir tahun, saya punya momen sekitar 1 sampai seminggu. Biasanya di akhir-akhir tahun, saya evaluasi apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya capai, apa yang sudah saya follow up selama 1 tahun ini. Apa yang kurang, apa yang kelebihan. Yang kelebihan berarti saya akan pertahankan. Saya akan teruskan untuk menjalani hal yang sama. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, saya akan evaluasi. Nah, salah satu yang sering saya kerjakan adalah pada saat saya menentukan target. Setiap tahun saya harus lebih target dari yang ditentukan oleh kantor. Contohnya kantor tentuin targetnya masing-masing 200 juta atau 500 juta per tahun. Maka saya sendiri harus di atas dari kantor itu. Itulah alasan inisiatif saya itu selalu ada untuk melakukan pekerjaan. Jadi artinya target saya itu harus lebih besar. Jadi saya punya konsistensi itu dibangun dengan target saya sendiri. Nah, terus yang kedua, saya akan evaluasi kira-kira prospek mana yang harus saya yang akan saya follow up ke depan. Contohnya, di daerah ini saya udah maju, saya akan berpindah ke tempat lain atau seperti apa. Jadi saya melakukan evaluasi tersendiri di situ. Ya. Oke, baik. Untuk sistem kerjanya sendiri, Om ini biasanya itu wajib bekerja di kantor atau bisa kayak WFH gitu, atau kayak bisa kerja dimanapun? Oke. Untuk bidang properti, you can work anywhere. Kita bisa bekerja di mana aja. Mau di rumah, mau di pantai, mau bahkan saya ambil contoh. Kami traveling tahun lalu, ini Koakuan ya. Jadi pada saat kami di Shanghai, kami lagi nego-nego, betul ya Koakuan ya. Jadi kami lagi nego-nego dan klien nggak tahu kalau misalnya sebenarnya kami itu lagi di Shanghai. Dia cuma cari tahu, ini harganya berapa ya. Kami akan koordinasi. Jadi kita bisa bekerja. Bahkan contohnya ya, salah satu juga cara menjaga konsistensi saya bekerja, terus hal-hal positif yang untuk membangun saya bekerja, saya selalu jadwalin minimal 1 kali setahun saya traveling di luar kota. Dan pada saat saya traveling di luar kota, saya juga tetap bekerja. Mau di pesawat, mau dimanapun. Contohnya selagi belum dilarang, saya akan bisa balas WA dari klien. Termasuk juga pada saat di pantai, lagi sunset, atau mungkin lagi atau mungkin ya having a little mungkin glass of beer di tepi pantai atau di mana, saya bisa bekerja, apalagi di rumah gitu ya, atau mungkin lagi di kafe dan sebagainya. Bahkan kalau saya ketemu dengan klien, kebanyakan itu di kafe atau mungkin di restoran atau mungkin di mall. Jadi itu tidak diharuskan harus di kantor. Nah, cuman saya sebagai leader itu menjadi ada satu tanggung jawab yang memang tidak diharuskan oleh kantor dan juga teman-teman sendiri. Tapi itu memang keinginan saya sebagai leader, bahwa saya harus ada di sini anytime. Kalau misalkan ada teman-teman atau tim saya yang butuh, berarti saya akan bisa respons secepat itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Aku izin masuk ke mungkin sisi psikologis gitu. Boleh. Kira-kira dari Om, pernah nggak sih Om kayak mengalami kayak stres karena kerjaan, atau kayak saat kayak mengatur tim tapi Om kayak burn out sendiri gitu? Oke. Wow, ini sih sebenarnya satu pertanyaan yang menurut saya semua orang juga alami. Ya. Dalam bekerja apapun pasti ada satu sisi stres yang memang bisa menekan hidup orang. Ya. Kalau misalkan di dunia sekuler, waktu saya kerja dulu, saya bisa stres karena setiap malam saya pulang jam 10. Dan setiap hari itu pekerjaan saya setumpuk segini. Apalagi kalau misalnya saya
pergi ke tempat lain. Saya lagi meeting, tiba-tiba tim saya sedang bekerja. Pada saat saya pulang, pekerjaan yang diselesaikan tim saya begini. Dan saya harus cek satu persatu sebelum naik ke level atas. Nah, kalau di sini, kalau untuk tim saya memang nggak perlu yang namanya, dan nggak ada yang namanya stres untuk tim. Karena mereka bisa berdiri sendiri, mereka bisa jalan sendiri, mereka bisa menentukan pekerjaan sendiri, dan kita kasih kebebasan buat mereka. Paling tanggung jawab saya adalah pada saat ada tim ada kendala, terus ada masalah, memang saya harus involve untuk menjadi problem solver di sana. Contohnya, ada ini kliennya ini mungkin ada sedikit tersendat masalah negosiasi. Nah, saya biasanya kasih solusi, termasuk saya kasih pendapat berdasarkan pengalaman saya juga. Nah, kalau misalkan memang agak berat untuk marketing, saya izin dengan si marketing ini untuk dampingi dan minta untuk ketemu dengan si kliennya. Nah, yang agak stres sedikit sih sebenarnya kalau misalnya khusus di bidang legalitas, ini terkait di luar, out of our control, seperti contohnya BPN, ya. Ambil contoh ya, ada satu transaksi sebelum Idul Fitri yang seharusnya saya ada closing bulan Februari, dan menurut saya bulan Februari itu sudah selesai, tapi ternyata karena ada pengumuman dari pemerintah, ada WFH, ya. Terus yang kedua ada sistem error juga dari BPN itu sendiri, dan yang ketiga sengaja diperlambat. Dan yang paling saya bikin stres adalah pada saat ada satu statement dari BPN, data yang seharusnya dijaga murni, dijaga baik oleh BPN, dan mereka ngomong sendiri kalau misalnya hilang atau tidak ditemukan. Dan sampai sekarang transaksi itu belum selesai, dan itu yang bikin sedikit saya stres. Jadi memang ini tantangan-tantangan tersendiri. Ya, termasuk juga saya ambil contoh ini Kuakuan ya, ini ada di depan, ini sebagai saksi. Ada satu transaksi ini Kuakuan, waktu itu dari zona kuning ya dari zona kuning menjadi zona hijau. Bayangin, zona kuning itu adalah sesuatu bidang yang bisa diperjualbelikan. Tapi kalau misalkan udah berubah jadi zona hijau, itu nggak akan bisa dijual lagi, ya ya. Dan apa yang terjadi? Itu kendala dari pemerintah. Itulah yang sebenarnya bikin sedikit stres, karena di luar dari kontrol kami. Betul. Jadi artinya kami bukan sebagai pengambil keputusan, tapi itu akan mempengaruhi cara bekerja kami. Kurang lebih itu yang bikin kami sedikit stres. Nah, untuk agar mungkin keadaan atau perasaan stres ini tidak berlanjutan, mungkin dari Om sendiri ada kayak strategi atau kayak berpegang teguh untuk kayak tidak melanjutkan stres ini gitu. Kayak saya salah satu orang yang tidak suka dengan stres. Karena saya tidak suka dengan stres, maka saya akan mencari solusi buat diri saya sendiri untuk bisa naik lagi, ya, bisa bersemangat lagi. Nah, salah satunya adalah setiap saya pergi, ya, traveling atau dapat reward dari kantor, saya selalu ambil video dan foto yang menarik. Dan pada saat saya down seperti ini, saya akan lihat itu sebagai amunisi buat saya, sebagai imun, bahwa inilah pencapaian yang pernah saya capai. Saya tidak mau betah untuk stres seperti ini. Masih banyak unit lain, masih banyak transaksi di tempat lain, dan saya harus bangkit untuk mencapai itu lagi. Ya, betul. Ya. Baik, aku izin lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, namun ke teman aku lain. Yes, please. Terima kasih. Thank you. Oke, selamat siang. Ya, saya Rafael. Saya akan melanjutkan dari Egin ya. Ya, yes, please. Oke, Om. Om kan sempat bilang ya, Om menjunjung tinggi attitude sama moral karyawan. Pasti dalam tim itu Om mempunyai nilai-nilai kerja Om pribadi. Apakah menurut Om itu apa aja nilai-nilai yang Om pegang
dan yang Om share ke tim Om biar Om itu bisa melaju lebih tinggi? Oke. Saya menganut, saya kurang tahu apakah itu kata Bung Karno atau filsafat atau apa istilahnya ya, bahwa kalau mau mengubah sebuah negara harus dimulai dari dirimu sendiri. Ya, kalau mau menjadi contoh harus memulai dari diri sendiri. Saya ambil contoh. Setiap hari, ini ada kuakuan ya, ada Koriki di sini. Kalian buktikan, saya setiap hari itu datang lebih awal. Benar nggak kuakuannya? Iya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang saya bangun ke tim saya. Walaupun kita kasih kebebasan, kita tidak tuntut mereka untuk setiap hari ke kantor. Tapi kita minta supaya aktif, supaya lebih punya power untuk bisa punya closing. Nah, salah satunya adalah kalau saya sendiri, saya bangun tim itu sebuah melalui kebiasaan. Ya, jadi saya bangun tim, saya share positif itu dengan hal-hal positif dengan tim itu adalah dengan cara mulai dari diri saya sendiri. Saya ambil contoh, saya datang lebih awal, saya datang setiap hari. Ya, kalau di kantor ini pengen minimal 3 kali seminggu datang. Tapi kalau saya dari hari Senin sampai Sabtu itu selalu ada. Kalian boleh buktikan suatu saat pada saat gabung di sini ya. Nah, jadi yang kedua termasuk di culture. Dengan membangun komunikasi sama tim, itu akan terbentuk satu komunikasi yang baik. Dan pada saat ada satu miskomunikasi atau apapun, itu akan terpecahkan dengan sendirinya dan itu sangat cepat. Yang penting itu ada komunikasi. Harus dibangun komunikasi. Oke. Berarti harus dimulai dari diri sendiri. Harus. Yes. Oke, selanjutnya aku mungkin mau nanya tentang detail Om, interaksi Om sama klien ya. Ya. Om pernah nggak, maksudnya Om pernah apa cara-cara Om untuk yang Om lakukan untuk misalnya meyakinkan klien yang misalnya lagi ragu-ragu atau masih belum yakin untuk membeli properti ya. Oke. Oke, saya nggak apa-apa, saya akan buka lagi ya. Kawan kita buka ya kok ya, sedikit ya kok ya. Oke. Sebenarnya ada beberapa kriteria dan juga trik pada saat kita ketemu dengan orang yang berbeda ya, apalagi dengan klien. Satu yang tugas saya sebagai marketing adalah membantu mereka ya mengambil keputusan. Sebagai konsultan, sebagai marketing, tugas saya secara pribadi adalah membantu si klien ini untuk mengambil keputusan untuk membeli. Kelebihan-kelebihan apa aja dan keuntungan apa aja pada saat dia beli unit ini apa sih gitu. Dan itulah yang saya bangun ke mereka. Kami akan kasih tahu, kami akan lebih menanamkan satu kepercayaan bahwa pada saat Anda membeli ini pasti cuan. Ya, contohnya apalagi kalau misalnya si klien ini kita tawarkan unit yang harganya di bawah NJOP. Nah, kalau untuk menjual ini biasanya itu kan harga di atas NJOP, ya. Artinya NJOP itu yang tertera di PBB. Okay. Nah, kalau misalkan di PBB contohnya ada 5M, tapi kita tawarkan di bawah 5M atau let's say mungkin 3 atau 4M. Nah, pada saat kita menawarkan ini ke klien dan dia masih ragu-ragu, itulah tugas kami sebagai marketing untuk meyakinkan bahwa harga NJOP-nya aja udah 5M. Dan saya berani untuk menjual di angka lebih dari 5M. Bisa jadi si penjual ini menjual di bawah NJOP itu karena dia BU, dia butuh uang. Atau mungkin ada satu kebutuhan yang mendesak sehingga dia buru-buru untuk menjual dengan harga yang di bawah. Nah, itulah alasan-alasan dan mungkin juga poin-poin yang akan kita bagikan sama klien. Dan selling points yang terpenting adalah apa sih selling point yang mungkin didapatkan oleh si klien ini. Contohnya di lokasi ini di Jakarta Pusat, apa sih yang dia dapatkan? Termasuk fasilitas di sekitar lokasi, termasuk keuntungan apakah kalau ada ganjil genap, kira-kira ada nggak solusi di ganjil genap? Atau mungkin ini ada larangan tertentu dan sebagainya. Nah, itulah tugas kami sebagai marketing adalah menjelaskan sesuai dengan kebutuhan si klien.
Jadi tugas Om itu juga bukan hanya untuk menjual barang-barang properti, tapi Ya, juga untuk kayak menerangkan gitu ya, untuk menjelaskan bagaimana properti ini benefitnya untuk klien itu seperti apa. betul. Oke. Tugas kami sebagai marketing sebenarnya bukan hanya menjual. Banyak orang di luar sana yang menganggap ya udah asal menjual udah selesai. Tapi banyak sekali yang harus menjadi tanggung jawab kami, termasuk menjaga ya bila terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya legalitasnya kurang baik, ada cacat dan sebagainya. Tugas kami adalah memonitoring dan juga memfollow up sesuatu yang di luar dari sepengetahuan si klien itu sendiri. Jadi uh, menjaga si klien, calon buyer maupun juga si pemilik. Dan tugas kami sebagai di tengah-tengah, kami tuh harus balance dan harus netral. Kami tidak boleh namanya berat dengan si klien, si pembeli atau mungkin juga si penjual. Kami tidak boleh berat sebelah. Kami harus netral. Dan itulah sebuah tanggung jawab yang harus balance, yang itu tidak gampang. Artinya di mata klien si pembeli juga kita tetap netral dan si penjual pun juga kita harus tetap netral. Oke. Ya. Eh, Om pernah nggak ada misalnya mendapat suatu klien yang bentar, yang Om itu tolak gitu, kayak dia mau menggunakan jasa Om, Ya, tapi Om secara langsung itu menolak saya untuk menolak. ya untuk melayani klien Oke. tersebut. Sebenarnya itu bukan menolak ya, tapi mungkin lebih saya fokus ke ke unit lain. Nah, salah satu saya alasannya kenapa kami fokus ke unit lain dan tidak mengambil unit ini. Satu, pada saat kami melakukan pengecekan dari awal, koordinasi dengan si penjual, ada beberapa hal-hal yang menurut kami mengganjal. Yang pertama adalah satu, legalitasnya itu tidak valid. Yang kedua, harganya di atas harga pasar. Yang ketiga, kalau misalnya di ahli waris ada salah satu dari mereka itu tidak setuju. Dan yang keempat adalah mereka yang menjual dengan perasaan. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah itu tidak sesuai dengan SOP kami. Nah, SOP apa sih? Nah, pada saat kami menjual, kan ada sebenarnya fee yang harus kami dapatkan. Nah, kalau misalkan memang fee-nya tidak sesuai dengan yang kami harapkan, berarti kami mau nggak mau, kami akan fokus ke unit lain. Oke. Ya. Oke. Jadi Om itu lebih fokus ke yang lain kalau misalnya ada legalitas yang Ya, kurang atau betul, ya. betul. Kami harus jelasin dulu sebelum kami mengambil keputusan untuk fokus ke unit lain. Kami harus jelasin dulu sama klien, Pak, kalau misalkan memang ada kekurangan dokumen, ini yang harus dikerjakan. Kalau misalkan memang dia tidak sanggupi dan sebagainya, oke, kami mohon maaf, kami belum bisa sanggupin. Oke. Ya. Kira-kira kan Om pernah bilang Ilkom itu, ilmu komunikasi itu sangat penting ya dalam dalam apa? Dalam pekerjaan ini. Ya, Ya, menjadi jadi dalam bagian dari marketingnya ya ya. dalam marketing ini karena kan klien itu kan banyak banget backgroundnya kan, Ya. budayanya juga. Itu Om menanggapinya gimana? Oke. Buat saya secara pribadi, ya, melakukan satu pekerjaan seperti ini, satu-satunya yang harus saya lakukan adalah relasi, membangun relasi. Yang utama saya bangun adalah relasi. Dan pada saat kita bangun relasi, ada kaitannya dengan komunikasi. Dan kalau misalnya komunikasi kita lemah, komunikasi kita kurang menarik dan sebagainya, maka klien pun juga kurang menarik. Mereka pun juga tidak terlalu tertarik dengan keberadaan dan kehadiran kita sama mereka. Dan harus diingat bahwa di luar sana menjadi marketing sekarang udah menjadi primadona ya. Banyak sekali ya yang menjadi marketing properti. Karena satu, bagi mereka yang berhasil, penghasilannya sangat menggiurkan. Kemarin ada satu juara umum di kita ya,
penghasilan satu GCC ya, koakuan ya. Iya. GCC-nya bisa di atas sampai 1 miliar 1 tahun. Bagi mereka yang berhasil. Ya. Jadi satu-satu cara untuk menekunin ini adalah komunikasi. Salah satu ujung tombak adalah komunikasi. Kalau kita rajin, kalau kita juga punya antusiasme yang baik, kalau kita punya konsistensi yang tinggi, tapi kalau komunikasi dan cara kita bicara dan cara kita ngomong dengan orang lain itu tidak menarik, tidak membuat klien ini juga ingat dengan kita, itu akan menjadi satu pengaruh dalam bekerja ini. Terima kasih Om. Ya. Saya ingin mau menanya lebih banyak, tapi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alex. Iya. Oke, pertama-tama mungkin perkenalan dulu ya. Ya. Nama saya Alexandria. Nice to meet you. Iya, biasa dipanggil mungkin Alex atau Alexa. Alexa. Iya. Nama yang cantik ya. Terima kasih. Ya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya ya. Baiklah. Untuk yang pertama, oke, dari semua Bapak kan mengelola perusahaan ini memang sebagai leader dan juga mengatur segala bawahannya Om ya. Saya izin panggil Om nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Selama Om bekerja, apakah ada platform atau ada aplikasi yang emang mengharuskan Om untuk pakai itu untuk membantu pekerjaan di sini? Baik dari bawahannya Om atau dari Omnya sendiri. Boleh diceritakan mungkin kayak ada kesusahannya atau itu justru membantu? Oke. Aplikasi lain sebagai pendukung maksudnya ya? Betul. Oke. Untuk menjual unit-unit memang ada beberapa portal-portal pendukung ya, atau yang mensupport kami di sini, yang kami kerjasama, salah satunya adalah Rumah 123 dan juga OLX dan platform yang memang diharuskan atau bergerak di bidang properti. Nah, cuman salah satu kendalanya adalah masalah harga. Jadi setiap tahun harganya itu selalu naik. Itu memang menjadi kendala bagi kami sebagai marketing. Dan yang kedua, dalam satu platform ini dihuni atau diisi oleh banyak sekali marketing di seluruh Indonesia. Satu platform untuk seluruh Indonesia, seluruh wilayah Indonesia bisa mencapai lebih dari 10.000 orang. Nah, itulah menjadi tantangan bagi kami. Nah, kenapa harus menjadi tantangan? Karena di platform ini dia kan punya satu persaingan yang cukup ketat. Nah, kalau misalnya kita lama sundul, kita lama buka dan sebagainya, maka listing kami ini akan turun sampai ke bawah. Dan akhirnya calon klien itu nggak akan ketemu lagi. Nah, satu-satunya cara kami harus beli kredit, harus beli satu fitur tertentu yang diharuskan untuk membayar supaya bisa naik lagi. Itulah menjadi kendalanya. Gitu. Okay. Jadi lebih ke karena harganya yang terlalu tinggi ya. Betul. Jadi nggak bisa diatur. Betul. Oke, paham. Oke. Menurut Bapak sebagai ketua pemimpin dari perusahaan ini, setelah jalan 8 tahun ini ya tadi ya sudah. Apakah ada yang Bapak masih punya target lagi untuk kedepannya gitu untuk perusahaan ini yang masih mungkin sekarang masih kurang dan perlu ditingkatkan kembali? Oke. Dan kira-kira apakah itu strateginya? Kalau keinginan di perusahaan ini di mana kita bekerja, kita pasti punya visi dan misi ya. Iya. Kalian juga sama, pada saat kalian juga masih duduk di bangku kuliah, ada visi dan misi yang harus kalian capai. Salah satunya adalah saya pengen wisuda tepat waktu ya. Nah, kalau keinginan saya atau mungkin harapan saya di perusahaan ini adalah gimana caranya supaya bisa berkembang lagi, bisa lebih besar lagi, bisa lebih dikenal oleh calon klien dan juga sebagai pesaing-pesaing lagi. Dan seperti yang kalian tahu bahwa perusahaan properti zaman sekarang itu luar biasa, itu banyak sekali dan persaingan sangat banyak. Nah, maka salah satu yang harapan saya adalah bagaimana supaya perusahaan ini bisa buka cabang di tempat lain, ya, di wilayah lain, dan juga punya promosi-promosi yang bisa mengenali perusahaan itu sendiri supaya dikenali lebih banyak lagi. Ya. Gitu, jadi lebih luas ya, jadi semua orang juga lebih tahu. Betul. Gitu sama ini. Benar, oke.
Sekarang saya izin masuk ke bagian-bagian yang pekerjaan mungkin ya Silahkan. Om ya. Sebagai Om yang leader ini, apakah ada batasan wewenang tertentu yang harus Om turuti? Gitu. Oke, batasan wewenang. Oke, selagi ini masih bagian dari pekerjaan ya, saya lakukan semampu saya. Tapi ada beberapa batasan-batasan tertentu yang memang tidak saya sentuh atau saya tidak ikut campur. Salah satunya adalah privacy dari tim saya. Jadi saya harus bedain antara privacy dan juga pekerjaan. Jadi contohnya nih, saya punya tim, punya kebiasaan, atau punya tim, punya keluarga dan sebagainya. Saya tidak mau ikut campur selagi mereka tidak bicara, ya, mereka tidak ngobrol. Saya harus bedain. Kalau misalkan pekerjaan, saya memang tetap follow up dan tetap koordinasi dengan mereka. Tapi kalau udah menyangkut masalah pribadi, saya punya batasan tertentu dengan mereka. Oh gitu. Ya. Tadi saya juga ingat Om sempat cerita kalau Om tuh ada inisiatifnya kalau misalnya ini si karyawan A sama si B ini ada masalah, jadi Om tuh kayak buat strategi biar mereka nggak disatuin dulu gitu. Nah, apakah Om itu kan berarti sebagai konsultan itu kan emang tugas itu mengambil keputusan, membantu mengambil keputusan gitu kan. Kira-kira apakah ada keputusan terbesar yang Om pernah ambil selama 8 tahun yang pernah Om jalani ini? Wow, ini boleh diceritakan? Makin berat lagi nih ya. Aduh, makin berat. Kuat, tolong bantu saya, Kuat. Kira-kira apa ya? Oke. Salah satu yang pernah saya anggap ini menjadi satu keputusan termasuk masalah target. Ya. Kadang-kadang perusahaan suka punya harapan yang cukup besar ya. Tapi setelah saya evaluasi dan sebagainya, maka saya ajukan itu ke perusahaan supaya gimana target ini jangan terlalu tinggi, tapi mungkin lebih dikurangi lagi, ya, diminimalisir, ya. Terus yang kedua, kalau misalkan ada beberapa teman-teman saya yang sudah mencapai, ya, kira-kira reward apa yang harus diberikan ke mereka. Nah, itu salah satu keputusan-keputusan yang mungkin saya dilibatkan dan saya perjuangkan juga ya. Jadi kalau misalnya saya lihat tim ini juga bagus, saya lihat dia aktif dan sebagainya, saya akan perjuangkan semaksimal mungkin supaya mendapatkan apa yang menjadi hak dan rewardnya dia. Harus seperti itu. Iya sih, tapi besar sekali itu yang harus diambil, yang harus diputusin. Itu pasti ini sih tantangan sendiri ya buat Om ya. Nah, pasti kan dalam perusahaannya Om juga nih pasti ada saatnya lagi meningkat dan ada saatnya lagi titik terendah, titik terbawah. Dan juga apalagi Om juga yang sebagai konsultan yang harus membantu ngambil keputusan. Jadi pasti Om harus berani untuk mengambil risiko apapun itu. Nah, Om dari pengalaman Om selama ini pernahkah mengalami ada di posisi yang sedikit mungkin terancam? Boleh diceritakan mungkin Om? Oke. Kalau untuk pekerjaan di posisi terancam memang nggak ada ya. Tapi kalau misalkan untuk ada duka seperti yang tadi saya jelasin, kalau ketemu dengan klien-klien yang sedikit agak nakal, ya, nakal dalam arti mereka tidak terbuka dari awal, mereka tidak jujur dan sebagainya, itu bikin down. Memang benar bikin down. Karena kita harus memikirkan dan fokus untuk mengambil solusinya, ya. Jadi contohnya nih, saya pernah ada satu kasus si klien ini dia nggak jujur dari awal kalau misalkan sertifikatnya udah diakuin di bank. Nah, jadi setelah terjadi transaksi dia baru kasih tahu kalau misalkan sertifikat itu udah di bank. Dan itu satu depresi yang cukup menekan, yang cukup membuat pikiran kita terkuras. Itu salah satunya. Berat ya, susah ya. Lumayan banyak masalah di sini. Tentulah, pastilah ada tantangannya sendiri. Oke, izinnya saya sekarang masuk ke bagian kuantitas mungkin ya. Untuk pelanggan atau klien yang didapat itu biasanya sehari bisa dapat berapa atau sekitar ada target kayak sebulan harus dapat berapa kah? Wow.
Ini kepribadian lagi nih. Kok Akuan, tolong kasih tahu Kok Akuan. Oke, secara itu kan bagian dari target ya. Nah, kalau untuk pribadi saya punya target tersendiri ya, yang mungkin juga sedikit tim tahu. Minimal saya follow up 2-5 satu hari. Nah, jadi setiap saya follow up satu hari, memang nggak butuh waktu banyak, tapi kita akan lakukan secara konsisten. Itulah yang membuat kita tetap komunikasi dengan kliennya. Nah, apa sih yang kita komunikasi dengan klien? Kalau misalkan dia pernah transaksi dengan sebelumnya, dengan saya sebelumnya, berarti saya akan maintain untuk menjaga komunikasi ke beliau. Apakah kasih hello, selamat pagi, selamat beraktivitas, atau tanya kabar mereka, atau hanya sekedar have a nice day atau apa, itu bagian dari keep contact dengan klien. Gitu. Ya. Dan kalau dalam sebulan, karena kita kan ada secara pribadi ya, dalam 1 tahun saya harus punya 10 target spanduk per bulan. Nah, itu salah satunya yang harus saya follow up. Gitu. Berarti kalau berdasarkan kuantitas dari klien yang didapat, Om juga nyesuaiin dong kayak jumlah timnya Om yang harus pergi dan ikut. Oke, karena ini si pekerjaan ini kan dilakukan oleh masing-masing ya. Nah, kebetulan saya lakukan dengan sendiri gitu ya. Termasuk juga teman-teman. Jadi kalau baru pergi bareng atau pergi bersama kalau misalkan ada satu kasus yang harus dikerjakan dan diatasin sama-sama. Tapi kalau untuk keseharian rata-rata sih lebih ke individual. Gitu. Jadi contohnya kalau aku pergi ke satu tempat, dia ada ketemu dengan klien di daerah Kebun Jeruk dan sebagainya. Nah, karena Ko Akuan udah mampu sendiri, akhirnya dia bisa pergi sendiri. Nah, kecuali kalau ada masalah atau ada, ini gimana? Nah, saya harus bantu. Turun tangan. Ya. Bantu ya. Oke. Baik. Oke, sekarang kita akan memasuki bagian kalau seandainya dia melamar gitu ya. Apa? Melamar? Melamar atau kayak fresh graduate yang mau seperti kita. Welcome gitu ya. Oke, silakan ya. Oke. Kira-kira apa yang Om mau sampaikan kepada anak-anak fresh graduate yang mungkin mau melamar sebagai bekerja di bawahnya Om sini atau mungkin saat nanti mau naik jabatan ke posisinya Om? Oke. Satu yang saya ngomong dulu adalah siapin mental. Ya. Kenapa harus mental? Ini adalah sebuah bisnis yang diharuskan dan diwajibkan ketemu dengan orang yang baru, orang yang berbeda, dan kita harus punya mental yang bagus. Jangan dikit-dikit ditolak langsung ngambek gitu ya. Jadi dikit-dikit ditolak langsung down gitu ya. Kalian harus punya mental. Yang kedua, harus punya jiwa namanya entrepreneurship. Kalau misalkan itu nggak punya jiwa itu, susah. Kita bukan sebagai karyawan atau employee di luar sana yang memang diberi satu pekerjaan yang harus diselesaikan keseharian itu, bukan. Jadi kita yang menciptakan peluangnya, kita sendiri yang punya targetnya dan cara mengatasi dan sebagainya, makanya harus jiwa entrepreneurship itu harus ada. Dan yang kedua, harus lebih banyak belajar dan membangun relasi dengan teman-teman dan juga di lingkungan sekitar supaya punya calon prospek. Ya, karena calon prospek adalah sebenarnya orang-orang yang kita ketemu. Gitu. Jadi emang perusahaan itu kan sebagai tempatnya tadi, tempat peluang, tempat wadahnya kita bekerja di sini. Itu justru kita berkembang dan kerjasamanya di sini gitu. Oke. Nah, untuk kalau seandainya kita sebagai fresh graduate mau masuk, kira-kira bagaimana sih prosesnya? Prosesnya masuk gitu ya. Ko Akuan tolong bantu saya, Ko Akuan. Nah, seperti yang tadi saya mention di awal, di perusahaan ini tidak diharuskan harus lulus ya, harus punya background dan juga pengalaman yang seperti segudang dan sebagainya. Yang penting adalah punya keinginan. Pada saat Anda punya keinginan untuk bergabung dan join di sini, itu sangat welcome ya. Terus yang kedua, paling hanya kirim lamaran ya
kirim lamaran ke admin kami dan nanti akan dipanggil lalu diinterview dan kami akan tanya apa yang memotivasi, apa sih keinginan, kenapa harus join di sini. Nah, kalau misalkan dari awal kita udah tahu, waduh ternyata saya pengen punya gaji besar. Ingat bahwa menjadi marketing properti tidak punya allowance atau tidak punya gaji pokok di sini. Perusahaan tidak memberikan apa-apa ke kita kecuali dia mensupport dalam hal tertentu, ya. Tidak memberikan gaji setiap bulannya, maka itu yang harus kita kasih tahu dulu dari awal. Ya, jadi kita mendapat atau punya we earn money based on our commission. Jadi itu berdasarkan dari commission kita. Jadi kalau misalnya komisi kita bagus, berarti itulah kita dapat. Ya, Jadi dapat. tergantung ya. Ya, tergantung dari pendapatan kita. Makanya saya bilang sebenarnya ini sedikit kewirausahaan, entrepreneurship. Ya. Baiklah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Setelah tadi yang fresh graduate sudah diinterview, sudah melalui prosesnya juga, terus ditanyakan juga pemotivasinya bagaimana. Untuk Omnya sendiri, apa yang pertama kali Om lihat saat pertama kali dia bekerja di awal? Kalau fresh graduate? Ya. Oke. Yang pertama saya lihat pada saat dia join, yang pertama saya lihat adalah karakternya. Karena bagi saya, sepintar apapun orang, sepintar apapun lulusan dari manapun, kalau dia punya bad karakter, itu nggak bakal bisa maju. Mau di dunia manapun, di dunia pekerjaan manapun, kalau dia punya karakter yang baik, yang jelek, atau mungkin punya sifat iri, punya sifat dengki, sifat benci dengan orang lain, itu nggak bakal maju. Itu yang pertama saya lihat. Yang kedua adalah saya melihat mentalnya. Yang ketiga adalah skillnya. Skill itu bisa dibangun kalau misalkan dia punya karakter yang baik. Kalau misalkan kita kasih tahu, dia akan menerima. Itu orang yang punya karakter. Kalau punya karakter yang baik, dia akan menerima masukan apapun. Dia akan mendengarkan apa yang menjadi saran dari orang lain. Tapi kalau misalkan dia punya bad karakter, itu nggak bakal bisa. Dia itu udah langsung mental block, oh nggak bisa nih. Gue udah bisa nih, gue udah punya pengalaman, gue udah bisa serba bisa dan sebagainya. Gue nggak perlu gitu-gituan. Nah, itulah yang saya lihat. Dan pada saat saya lihat dia punya karakter yang bagus, berarti saya akan lebih masuk bagaimana cara bekerja. Ya sih, setuju sih. Dan untuk penentuan posisinya juga kayak Om sesuaikan gitu dari kemampuannya dia dan bagaimana attitude-nya dia ya. Oke, baik. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari Audi. Oke, balik lagi sama aku. Aku tadi ada selama wawancara ini aku ada jadi nambah pertanyaan gitu ya. Nanti biar juga lebih afdol ya, lebih balance juga ya. Nanti ada tim saya juga di sini ya. Boleh dikasih 2-3 pertanyaan juga nggak apa-apa. Ya. Up to you gitu ya. Ya, silakan. Tadi selama kita wawancara ini aku agak salfok nih, sorry banget sama papan yang di belakang. Papan di belakang. Ada apa papan di belakang ya? Dari 13 nama gitu ya, termasuk Om Tian, ada banyak bintang-bintangnya nih. Jadi kalau boleh tahu ini bintangnya ini, satu bintang ini representasi apa gitu? Ini sebenarnya bagian dari penyemangat secara visual. Jadi setiap ada transaksi itu ya ada kita bintang ya. Baik sewa maupun jual kita kasih bintang. Artinya kalau misalnya ada bintang berarti si marketing ini dia sudah closing. Nah, jadi susah ya. Jadi contohnya ada beberapa yang belum dapat bintang, itu artinya masih dalam perjuangan, masih tahap perjuangan untuk bisa closing. Kurang lebih seperti itu. Berarti satu bintang satu closing. Betul. Jadi contohnya ya di sini ada Koakuan ya nomor 5 ya, dan ada Koriki. Nah, di sini saya ambil contoh ya. Ini ada Koriki ya, ini ada 2. Berarti dari awal tahun sampai bulan April sekarang ada 2 closing yang udah dikerjakan, yang udah dicapai. Nah, seperti Koakuan ini juga ada 1 closing. Nah, saya sendiri baru 3 closing. Nah, harapan saya itu mungkin lebih banyak bintang-bintang.
Dan bukan hanya saya pengen banget kalau misalkan tim ini bisa mencapai closing lebih banyak lagi. Gitu. Kalau gitu sekarang kita pindah papan. boleh. Oh ya. Ini papannya cukup ambisius gitu ya. Ada yang China Strip, Japan, Europe. Ini itu untuk keseluruhan MR atau untuk tim ini atau untuk hanya satu MR Roxy ini saja? Oke. Pada dasarnya kita kan punya SOP ya. Jadi setiap ada target pasti ada reward. Artinya ada penghargaan juga yang harus diberikan kepada marketing. Nah, memang secara umum ada kita reward jalan-jalan ya. Tapi khusus di tempat ini ya, kita ada beberapa reward yang akan diterima oleh marketing pada saat mereka mencapai target. Di sini kalau judulnya ya, ini saya kasih judulnya itu namanya Terms and Conditions for Getting Reward to China, Japan, Europe, bahkan Amerika di tahun 2026. Nah, bagi marketing yang mencapai GCC 250 juta, ini akan dapat reward jalan-jalan secara gratis full, yaitu ke Cina atau Thailand tahun depan. Nah, kalau misalkan dapat GCC kurang lebih 650 juta, maka akan mendapatkan jalan-jalan full ke Jepang. Dan yang terakhir, yang paling besar, kalau misalkan ini mendapatkan GCC atau pencapaian target selama setahun 950 juta, itu akan mendapatkan jalan-jalan full ke Eropa Barat atau ke Eropa Timur, pokoknya Eropa atau Amerika, pilih salah satu. Ya, nah, jadi kalau misalkan di papan ini ada tulisannya, di atas ini ada juga tulisannya, ini adalah sebuah motto yang saya gaungkan dalam tim saya, serve the best, be the winner. Itu artinya bahwa lakukan yang terbaik, ya, suatu saat akan menjadi pemenang. Dan salah satu tim saya yang sudah buktikan itu kemarin, Koakwan, naik panggung dan disaksikan oleh ratusan marketing lain. Itulah the be the winner. Sangat keren ya. Soalnya dari tadi bintang ini sangat menarik ya. Oke, kalau gitu tadi ada dijelaskan juga sebagai marketing ya, marketing properti, kita kan sebagai pihak netral. Ya. Berarti harus jujur-jujuran dengan calon pembeli. Pasti kalau sebelum menjual properti, kita ada cek kualitas propertinya dulu kan. Ya. Kalau begitu, apakah Om akan jujur 100% tentang kondisi, misalnya ada minusnya gimana gitu, kayak misalnya temboknya ada cowak gitu mungkin. Bagi saya sebagai marketing, this is the key that I have to maintain. Jadi inilah salah satu kunci secara pribadi ya. Sebelum saya menjual, saya harus tahu kelebihan dan kelemahan apa yang dimiliki oleh properti ini. Yang kedua, pada saat ketemu dengan klien, setelah dia survei, dia akan tanya, saya akan kasih tahu sejujur-jujurnya. Kenapa? Suatu saat dia akan tahu. Dia nggak akan percaya lagi sama saya. Itu kuncinya. Jadi harus terbuka. Saya ambil contoh. Saya pernah jual satu ruko di Green Garden. Pada saat itu ada banjir yang cukup besar di Jakarta sampai Monas juga ikut banjir. Dan klien ini saya tahu dia hanya mencoba. Dia tinggal di sekitar Green Garden. Secara visual dia tahu setiap tahun itu ada. Tapi dia nanya ke saya, dia hanya mencoba kejujuran saya. Tian, apakah di sini banjir? Saya jawab, sangat banjir. Bahkan ada tembok, saya tunjukin tadi. Bahkan di sini, ini bekas banjirnya. 2 hari yang lalu banjir di sini. Oh ya, oh saya udah tahu, thank you. Itu dong. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari klien, kita harus kasih tahu apa sih sebenarnya kendala dan juga tantangan pada saat properti ini dibeli. Tapi kita juga harus kasih solusinya. Nah, solusinya apa? Pada saat ditanya banjir, saya kasih solusinya. Banjir itu tidak tiap hari. Banjir itu 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali. Tapi secara cuan itu harganya lebih bagus. Jadi suatu saat akan dijual, itu akan jauh lebih bagus. Jadi it's very good for your investment dan akhirnya dibeli. Oke. Berarti walaupun klien tidak bertanya, tetap akan diberitahu ya? Saya akan kasih tahu contohnya. Saya ambil contoh ya. Kalau misalnya lingkungan sekitar kurang, contohnya buntu, itu salah satu yang harus kasih tahu.
Jadi, oh ini buntu atau tusuk sate. Ya, kuah-kuahan ya. Kita kan harus kasih tahu model seperti itu ya. Jadi, kadang-kadang tanpa harus ditanya sama klien, kita juga harus tahu. Pak, ini harganya segini karena satu, buntu. Yang kedua, karena jumlah penduduknya padat. Yang ketiga, karena aksesnya kecil, cuma satu mobil. Nah, itulah yang harus kita kasih tahu. Jadi, kenapa kita harus kasih tahu? Biar dia tidak kecewa dengan apa yang kita showing pada saat survei unit. Dan saya udah buktikan dengan kejujuran seperti ini, ada beberapa klien saya yang transaksi sekarang, keluarga besar itu sudah 8 kali transaksi dengan saya. Itulah bagian dari kejujuran itu. Jadi trust itu sangat penting. Trust itu mahal dan itu tidak bisa diperjualbelikan. Jadi pada suatu saat Anda menjadi marketing, maka trust adalah nomor 1. Kepercayaan itu penting banget. Jadi omongan kita pun juga harus bisa dipegang. Okay. Ya. Kalau misalnya kita ada closingan di Rumah 123, di OLX, itu kan tadi dibilang ada pakai fitur kredit atau bisa dibilang promote ya. Selain itu bakal ada kena fee lainnya mungkin? Kalau untuk Rumah 123 atau portal lain, sebenarnya yang harus kami bayar adalah per tahun. Ya, berlangganan selama 1 tahun mulai dari Januari sampai Desember ada jumlah tertentu, dan kalau misalkan ada closing, mereka nggak ada potongan apapun. Dan kalau untuk kredit, kecuali kalau misalkan ada satu pembelian fitur tertentu, contohnya premier listing atau top listing atau feature listing, itu harus kita bayar. Okay. Ya. Untuk jadi marketing properti, apa aja sih hard skill dan soft skill yang harus ada? Hard skill, Oke. Salah satu hard skill yang memang harus kita miliki sebenarnya adalah komunikasi ya. Komunikasi pada saat kita ketemu dengan klien. Yang kedua, ini jurusan psikologi bukan? Psikolog. Nah, Anda sangat beruntung punya jurusan yang sangat luar biasa ini, karena saya tahu Anda bisa belajar membaca karakter orang. Itu juga adalah salah satu hard skill yang kita punya. Kenapa? Pada saat kita ketemu dengan klien, ya, kita bisa merespon, ya, bisa menanggapi apapun komunikasi dengan mereka dengan cara kita sendiri sesuai dengan yang kita baca pada saat ketemu dengan mereka. Jadi kalau misalkan contohnya dia lagi bad mood dan sebagainya, kita akan usahain komunikasi itu jangan terlalu serius. Nah, kalau misalkan dia mungkin lagi hobinya dia cerita traveling dan sebagainya, atau mungkin hobinya dia golf dan sebagainya, kita akan gali. Nah, pada saat kita gali, itulah kita belajar hard skill-nya di situ. Nah, kalau untuk soft skill, mungkin lebih ke media sosial lah. Bagaimana bisa kita menjual tanpa artinya bisa kita dikenalin ya, tanpa harus ketemu dengan orang. Contohnya apakah lewat Instagram atau mungkin zaman sekarang TikTok atau hal-hal lain yang bisa dikenal tanpa ketemu dengan klien. Nah, itulah soft skill yang memang harus kita bangun. Tadi ada pembahasan yang ada yang klien 8 kali transaksi ya di Om. Itu kira-kira cara untuk maintain hubungannya atau mungkin biar dia ketika ingin melakukan transaksi lagi sama Om itu mungkin boleh share tips and trick. Oke. Ini sebenarnya trik ya. Trik dan salah satu yang harus marketing punya. Salah satu cara memaintain untuk klien bisa ingat dengan kita, yang pertama adalah menjaga komunikasi, keep contact dengan mereka. Kita harus ingat, itu hal-hal kecil, tapi itu sangat berguna. Kalau misalnya ulang tahunnya mereka, pada saat transaksi itu kan data mereka, secara data pribadi, KTP itu kan ada tercantum tanggal lahirnya mereka. Nah, pada saat ada tanggal lahir mereka, kita usahain, saya secara pribadi catat
inisiat tanggal berapa dia ulang tahun, dan pada saat dia ulang tahun saya akan ucapin selamat ulang tahun, dan kalau saya ada lagi pengen, saya akan kirim kue ulang tahun. Dan ada beberapa cara lain, misalnya dengan mengucapkan selamat sesuai perayaan-perayaan tertentu. Kalau misalnya dia orang Chinese, berarti saya akan harus mungkin Gong Xi Fa Cai di sana. Kalau misalkan dia Muslim, saya harus ngomongin Idul Fitri di sana. Dan kalau Kristen mungkin Selamat Natal dan sebagainya. Dan ada beberapa trik tertentu yang mungkin saya harus jaga dengan mereka. Dan satu yang sering saya lakukan kalau misalkan si klien ini udah info dia mau ada duka dan sebagainya, saya usahakan bisa datang. Pada saat kita datang, waktu duka itu sangat berharga untuk klien. Karena itu bagian dari careness. Gitu. Berarti harus sangat-sangat menjaga komunikasi dengan klien ya. Betul. Oke, mungkin bisa dilanjut. Ya. Ini ada sedikit lagi. Oh ya. Apa kira-kira menurut Om? Banknya juga nggak apa-apa, nanti billnya keluar ya. Kira-kira menurut Om ciri khas yang bisa ditonjolkan dari perusahaan ini yang bisa dibedakan dengan perusahaan properti konsultan marketing lainnya itu apa ya Om? Oke. Salah satu yang mungkin bisa ditonjolkan dari perusahaan ini adalah masalah keakraban. Ada satu habit yang saya lihat waktu saya kerja di tempat lain dan mungkin juga pengalaman saya ya, antara big boss, antara owner dengan bawahan atau staff itu adalah itu antara langit dan bumi. Mereka selalu keep distance, mereka selalu menjaga jarak dan sebagainya. Nah kalau di sini selalu berbaur dan itu malah justru tidak kelihatan mana owner, mana bos, mana yang kita marketing. Dan itulah salah satu yang karakter dan juga budaya yang menurut saya cukup ditonjolkan di sini. Dan kalau bisa dilihat mungkin di lantai 2 ada beberapa marketing ya, lebih banyak malah mereka itu justru lebih banyak dari kita dan lebih lama dari kita. Bahkan ada yang 15 tahun. Dan kemarin ya ada yang di atas 10 tahun. Bahkan ada yang mungkin 18 sampai 20 tahun. Nah, itulah yang menjadi budaya dari perusahaan ini yang menurut saya cukup bagus. Baik, berarti yang bisa ditonjolkan sebuah kayak family gitu ya, kayak kerabat gitu dalam perusahaan dari perusahaan lainnya. Nah, menurut Om, apakah ada sistem ataupun hal dalam perusahaan yang menurut Om perlu ditingkatkan kembali? Dan jika Om memiliki wewenang, kira-kira kebijakan apa yang akan Om lakukan untuk memperbaiki sistem perusahaan lebih meningkat? Ini pertanyaan yang sangat menjebak ya. Karena ini kan nggak mau ambil satu keputusan di luar dari kewenangan si owner ya. Nah, tapi kalau misalkan saya dikasih punya kewenangan untuk mengambil keputusan, maka saya akan ada beberapa hal yang saya ingin lakukan. Yang pertama adalah melakukan training ya dengan teman-teman ya, dengan semua marketing, dengan menghadirkan beberapa figur-figur tertentu yang bisa menginspirasi mereka. Ingat bahwa marketing ini lebih ke optimis dan juga jiwa pebisnis. Maka saya berharap kalau saya sebagai punya diberi kewenangan, saya akan menghadirkan beberapa figur-figur tertentu yang bisa menginspirasi banyak orang supaya mereka lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk bekerja. Baik, berarti menghadirkan figur-figur yang bisa meningkatkan optimistik mereka ya berarti. Nah, untuk dari saya yang terakhir, apakah Om saat awal mulai gitu pekerjaannya mengalami tantangan atau rintangan saat pertama kali di perusahaan itu? Jadi kayak bisa diceritakan experience Om pertama kali gitu. Kayak, ini mengingat masa lalu ya ceritanya. Benar. Masa lalu pertama saya masuk di sini cukup sedih ya. Cukup sedih tapi bahagia juga. Karena sedihnya bahagia dulu ya. Saya bahagia karena saya bisa menentukan apa yang menjadi keinginan saya sendiri. Pada saat perusahaan memberikan saya suatu kebebasan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan saya dan skill saya. Dan sedihnya adalah saya beralih dari satu dunia yang berbeda.
dunia pekerjaan yang berbeda. Jadi kalau tadinya saya bergerak di bidang palm oil industry atau kelapa sawit, tiba-tiba di properti, itu adalah sebuah peralihan dan perbedaan yang cukup jauh signifikan, dan sama sekali saya nggak punya pengalaman. Saya harus terbuka, sama sekali nggak punya pengalaman menjadi marketing. Sama sekali tidak punya pengalaman yang menjadi marketing. Nol. Bahkan saya selalu bilang sama teman-teman di sini, saya nggak punya pengalaman menjadi marketing. Tapi saya hanya punya keinginan untuk berkembang. Saya hanya punya keinginan untuk maju. Dan pada saat saya masuk di sini, salah satu kesedihan saya adalah saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Itulah bagian dari kesedihan saya. Karena tadinya udah di pekerjaan dari perusahaan memberi saya pekerjaan seperti ini, tiba-tiba di sini kita harus cari listing sendiri, kita harus bertemu orang, kita harus mencari prospek sendiri dan sesuai dengan yang kita mau. Terus terang selama 2 minggu saya bingung. Yang I didn't know what I'm doing. Jadi saya agak sedikit bingung, dan akhirnya saya waktu itu ada sistem koran ya. Jadi banyak listing-listing yang ada di koran, dan saya hanya diminta untuk menelpon, dan saya belajar menelpon ya lewat nomor telepon-telepon yang ada di koran itu. Dan akhirnya setelah saya jalanin, saya juga belajar di tempat lain ya. Saya juga upgrade semua ilmu-ilmu tentang properti, dan akhirnya terbentuklah sampai sekarang. Wah, pengalaman yang cukup ini ya, berkesan berarti ya. Ada salah satu yang sangat terkesan itu kalau misalnya kesedihan saya, dan mungkin terkesan pada saat keraguan-raguan saya, pada saat ada pertanyaan-pertanyaan klien yang ditanya, terutama soal legalitas. Contohnya ahli waris, saya ketemu dengan ahli waris. Saya belum bisa jawab, dan pada saat saya nggak bisa jawab, saya hanya bisa bilang, ya udah nanti saya coba update. Padahal sebenarnya itulah sebuah tantangan buat saya sebagai marketing baru, karena itu harus banyak ilmu dan juga pengalaman yang harus dikuasain. Gitu. Baik, oke. Mungkin bisa lanjut. Ini mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir, oke. Dari tapi jangan yang berat-berat ya. Oke, ya. 3 lagi Om. Aku mau nanya, Om kan sempat bilang ke Audi bahwa Om itu meninggikan kejujuran ya. Ya. Apa pernah ada properti yang bener-bener kayak problem banget untuk Om jual gitu, kayak susah banget dijual, dan kalau ada bagaimana Om menanganinya? Oke. Kalau untuk properti pasti punya tantangan ya. Tantangan artinya gini. Salah satu tantangan kalau misalnya properti ini bermasalah, dia nggak punya IMB. Nah, pada saat kita menjual properti, salah satu yang harus ada adalah IMB, ya, izin mendirikan bangunan. Nah, ada beberapa unit tertentu yang memang nggak ada IMB-nya. Nah, pada saat nggak ada IMB, mau nggak mau kita harus cari solusinya. Solusinya bagaimana? Kita ada partnership yang memang ada bisa bantu. Kalau misalkan ada IMB yang nggak ada, kita bisa urus dengan biaya dari si pemilik. Yang kedua, kendala-kendala kalau di unit, kalau misalnya unitnya ini udah setengah tua ya, jadi udah mulai tua, jadi susah untuk direnov. Nah, sementara si pemilik ini kan berharap dijual dengan harga tinggi. Nah, salah satunya solusi adalah kita memberi masukan buat mereka supaya bisa direnov dulu baru boleh jual. Kalau misalkan memang dijual dengan kondisi yang udah tua begini, agak berat dan harganya pasti akan lebih turun. Nah, itu salah satu solusinya. Oke. Dalam pekerjaan Om ini berarti kan properti itu kan banyak banget ya faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Ya, betul. Pernah nggak ada misalnya properti yang peluang closingnya itu besar tapi memiliki resiko yang besar juga? Punya peluang untuk closing, tapi resikonya besar, misalnya kayak kliennya nggak pasti atau dokumennya nggak jelas gitu. Oke. Atau pasarnya nggak stabil. Kalau untuk gagal itu selalu ada.
ya, selalu ada, dan semua marketing pasti ngalamin yang namanya gagal. Nah, cuman kan faktor gagal ini ada beberapa faktor. Jadi bisa jadi karena legalitasnya, yang kedua juga karena dari pihak ketiga, misalnya pihak bank, ya, atau mungkin juga dari pihak BPN dan sebagainya. Nah, menurut saya ada beberapa yang bisa gagal ya di tengah jalan. Bisa juga karena faktor dari si kliennya sendiri, karena dia mundur. Bisa jadi dari awal dia punya uang, tiba-tiba di tengah jalan mungkin uangnya kepake dan sebagainya, akhirnya batal. Nah, itulah bagian dari kegagalan. Tapi kalau misalkan untuk kegagalan karena legalitas, itu jarang terjadi karena dari awal kita udah harus ngecek kira-kira dokumen dan legalitas untuk unit ini udah cukup atau belum. Oke, berarti sebagian besar kalau gagal itu karena kliennya ya? Yes. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Oh, ternyata banyak terakhirnya ya. Ini final beneran. Iya, oke. Oh, this is the final. Oke. Om, nanti kalau udah denda 1%. Oke, silakan. Om sebagai property agent, bagaimana Om memaknai pekerjaan ini dalam hidup Om? Oke. Apakah ada momen tertentu yang membuat Om merasa pekerjaan ini benar-benar berarti bagi Om? Oh, wow. Bagi saya, menjadi seorang marketing ini adalah sebuah anugerah. Sebuah anugerah artinya saya bisa membantu orang lain menemukan dan juga membantu pembeli maupun penjual bisa melakukan transaksi dengan nyaman, dengan aman, tanpa ada rasa keraguan-raguan dan juga kekhawatiran ya dari kedua belah pihak. Jadi saya juga punya kebahagiaan tersendiri karena bisa ketemu dengan orang yang berbeda. Saya bisa bertemu dengan orang yang punya latar belakang berbeda, punya karakter berbeda, punya lifestyle berbeda, punya gaya hidup berbeda dari menengah ke atas, dan saya bisa belajar dari mereka. Jadi setiap saya ketemu orang sama klien, saya usahakan komunikasi dan ngobrol lebih lama dengan mereka, karena itu salah satu cara membangun relasi, dan yang kedua menggali pengalaman-pengalaman yang mereka punya. Jadi buat saya marketing ini adalah sebuah anugerah, bisa melakukan sebuah pekerjaan, bisa membantu orang lain. Ya. Oke, thank you ya Om. Thank you. Jangan dilanjut lagi ya. Ya. Oke, baik Om, terima kasih banyak atas Ini yang terakhir apa yang kedua nih? Kesediaannya untuk berbagi cerita wawasan pada hari ini. Jadi yang didapat pada hari ini Om ini sebagai leader di sini, saya simpulkan dulu ya, dari Om sebagai leader di dalam tim bisa mengkoordinasi timnya, karena Om nggak ngerasa memakai kata bawahan gitu, karena merasa satu kerabat. Yang membuat perusahaan ini mencolok itu berarti seperti sebuah kegerabatan gitu, yang jadi beda dari perusahaan lainnya. Dan di sini Om juga banyak pencapaian lumayan banyak banget yang belum banyak. Oh, belum banyak. Dan bagi kami tuh kayak wow gitu, kayak sangat tinggi dan cukup menginspirasi bagi kami sebagai mahasiswa gitu. Dan pengalaman Om juga memberi insight yang berharga bagi kami. Dan semoga Om selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Dan jika nantinya ada hal yang perlu kami klarifikasi lebih lanjut, apakah kami boleh menghubungi kembali? Baik. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih banyak Om. Oke. Harapan saya dong, tadi kan saya juga biar balance ya. Jadi kalau saya ngomong terus itu kan nggak balance. Di sini juga ada beberapa tim saya, ada Ko Riki, ada Ko Akuan ya, ada Ko Suha juga, dan ada si Ko Wijaya. Kalian juga boleh kasih satu pertanyaan apapun, bebas terkait properti. Silahkan, nggak apa-apa. Dimulai dari Ko Riki juga nggak apa-apa. Ya. Ada yang mau nanya? Nanti saya juga ada closing ya. Boleh. Boleh. Bebas, nggak apa-apa. Tentang apa aja. Nggak ada juga. Ya. Yang ini boleh kami tutup nggak rekamannya? Jadi di luar. Oke. Jadi terima kasih udah datang hari ini, dan saya berharap saya mewakili perusahaan yang
ada di tempat ini, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan semoga apa yang menjadi bahan diskusi hari ini bisa menginspirasi kalian dan juga teman-teman. Dan yang terpenting adalah sangat welcome untuk menerima kalian menjadi tim kami di sini. Jadi ya, suatu saat ada rencana mau jadi marketing, itu sangat bisa, sangat welcome. Bahkan termasuk juga pada saat menjalani kuliah sekarang, itu sangat bisa. Ya, part time juga bisa. Jadi kesempatan itu hanya ada buat orang-orang yang punya keinginan besar. Jadi ingat, kalian masih punya masa depan yang lebih panjang. Saya berharap kalian jauh lebih punya bright future. Thank you. Terima kasih Om. Ya, sama-sama.